Kalau kamu pakai 3 cara yang saya akan bagikan habis ini, kamu akan jadi kaya sebelum umur 30 tahun. Yang pertama, kamu jangan cari approval, tapi carinya itu adalah result. Karena kebanyakan yang saya lihat di era sekarang, orang-orang tuh butuhnya cuma pengakuan dari orang lain. Jadi misalnya dia punya uang 1M, dia beliin mobil, dia habisin tuh 1M-nya semua. Sedangkan untuk menjadi kaya, itu kamu harus malah menginvestasikan uangmu kepada bisnis, kepada sesuatu yang mungkin tidak kelihatan dari luar, tapi sebenarnya kamu sedang membangun sesuatu. Yang kedua nih, naikin value dulu, bukan lifestyle-mu yang dinaikin. Sekarang mah yang aku lihat, orang itu lebih takut untuk tidak terlihat kaya daripada kaya beneran loh. Seringkali yang buat orang tuh nggak bisa jadi kaya, itu bukan karena pemasukannya itu kurang, tapi karena pengeluarannya yang lebih banyak daripada pemasukannya. Semuanya dipaksakan. Aku kasih tau kamu ya, uang itu akan datang kepada orang yang punya value. Selama value-mu itu nggak ada, kamu kejar uang sampai kapanpun, uangnya akan makin kabur. Analoginya itu seperti analogi kucing. Kucing itu semakin kamu kejar, semakin dia akan lari kan. Tapi kalau kamu pegang makanan kucing, sesuatu yang kucing itu mau, nggak usah kamu kejar, kucing yang datang sendiri. Jadi dengan kamu ningkatin value-mu, uang yang akan nanti datang ke kamu. Sekarang, setelah kamu sudah punya banyak sumber income, kamu bisa memaksimalkan lagi itu dengan cara memasukkan personal branding. Kenapa? Karena personal branding itu fungsinya untuk melipat kali gandakan. Kalau misalnya value-mu adalah positif, kamu udah punya bisnis yang banyak karena value-mu itu ada, balik lagi ya. Nomor 2 tadi adalah naikkan value-mu. Ketika personal branding masuk, maka value-mu tadi itu akan lebih kelihatan lagi, akan lebih diketahui oleh lebih banyak orang lagi, dan itu yang akan mendatangkan banyak sekali uang untuk kamu. Tapi kalau misalnya value-mu adalah negatif dan kamu personal brandingan dirimu, maka kamu sama aja menghancurkan dirimu lebih cepat. Jadi mending kalau misalnya value-mu masih negatif, ya saran saya nggak usah di personal brandingkan. Karena yang ada adalah kamu hanya mengundang hal-hal yang negatif kepada dirimu dan lebih banyak orang yang tahu bahwa dirimu itu memang bobrok. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, harapannya nih, setelah kamu mengikuti 3 langkah ini secara step by step tadi, kamu beneran bisa jadi kaya sebelum umur 30 tahun. Karena umur belasan sampai 20-an itu memang umur-umur yang haus akan validasi. Jadi jangan sampai kamu terjebak di dalam zona itu yang akhirnya membuat kesuksesanmu atau kekayaanmu itu tertunda hanya gara-gara egomu terlalu tinggi dan gengsimu terlalu tinggi. Kalau kamu pakai 3 cara yang saya akan bagikan habis ini, kamu akan jadi kaya sebelum umur 30 tahun. Yang pertama, kamu jangan cari approval, tapi carinya itu adalah result. Karena kebanyakan yang saya lihat di era sekarang, orang-orang tuh butuhnya cuma pengakuan dari orang lain. Jadi misalnya dia punya uang 1M, dia beliin mobil, dia habisin tuh 1M-nya semua. Sedangkan untuk menjadi kaya, itu kamu harus malah menginvestasikan uangmu kepada bisnis, kepada sesuatu yang mungkin tidak kelihatan dari luar, tapi sebenarnya kamu sedang membangun sesuatu. Yang kedua nih, naikin value dulu, bukan lifestyle-mu yang dinaikin. Sekarang mah yang aku lihat, orang itu lebih takut untuk tidak terlihat kaya daripada kaya beneran loh. Seringkali yang buat orang tuh nggak bisa jadi kaya, itu bukan karena pemasukannya itu kurang, tapi karena pengeluarannya yang lebih banyak daripada pemasukannya. Semuanya dipaksakan. Aku kasih tau kamu ya, uang itu akan datang kepada orang yang punya value. Selama value-mu itu nggak ada, kamu kejar uang sampai kapanpun, uangnya akan makin kabur. Analoginya itu seperti analogi kucing. Kucing itu semakin kamu kejar, semakin dia akan lari kan. Tapi kalau kamu pegang makanan kucing, sesuatu yang kucing itu mau, nggak usah kamu kejar, kucing yang datang sendiri. Jadi dengan kamu ningkatin value-mu, uang yang akan nanti datang ke kamu. Sekarang, setelah kamu sudah punya banyak sumber income, kamu bisa memaksimalkan lagi itu dengan cara memasukkan personal branding. Kenapa? Karena personal branding itu fungsinya untuk melipat kali gandakan. Kalau misalnya value-mu adalah positif, kamu udah punya bisnis yang banyak karena value-mu itu ada, balik lagi ya. Nomor 2 tadi adalah naikkan value-mu. Ketika personal branding masuk, maka value-mu tadi itu akan lebih kelihatan lagi, akan lebih diketahui oleh lebih banyak orang lagi, dan itu yang akan mendatangkan banyak sekali uang untuk kamu. Tapi kalau misalnya value-mu adalah negatif dan kamu personal brandingan dirimu, maka kamu sama aja menghancurkan dirimu lebih cepat. Jadi mending kalau misalnya value-mu masih negatif, ya